Mas Aryo. Ya Allah, urip kok enak Apple. Kalau di dunia itu puncaknya itu menjadi khalifah di bumi itu mesti menempati Baitul Makmur. Jihadnya sampai mati. Puncaknya di dunia itu di Baitul Makmur, puncaknya di akhirat itu pada Baitul Haram. Dipikir gaya nih, kaya yo oh. dirasa nih. Saya mau berusaha betul suka nggak ikut uang ini. Mau tawar kok dirasa nih. Dia mau tak transfer di download tuh lu uang ini. Padahal ilmu seperti itu kalau orang-orang di luar jamaah kita itu sulit loh ya. Kesulitan untuk mencapai tataran seperti itu. Sulit, Gus. Susah. Bisa. Padahal menunya cuma yang tak sadar. Ini monggo Gusti, ini monggo Gusti, ini monggo Gusti. Kakak mikir hati. Hasilnya malah ngono. Iya, pancane Vito yang ngono kuwi. Jengkel no jelo jengkel no. Alah. Ngomongin jaluk, dinae ngresulo. Paling banyak cerita itu cerita tauhid itu di wilayah Baitul Haram, Masjidil Haram itu paling banyak cerita tauhid. Cara maduan. Kalau pada orang-orang yang belum di luar jamaah kita, pencapaian tertinggi itu pada perasaan tawar, bukan pada keikhlasannya. Jadi dia malah nggak enak kalau tawar. Dia merasakan tapi nggak enak, cuma sebentar saja. Kalau jamaah kita ya bisa menempati dimanapun. Tawar itu cuma hatinya diluruskan yang tenang, ikhlas, tapi lurus kuat, tegaknya kuat itu langsung tawar. Nafasnya kuat, lurus hatinya. Punya hati langsung enggak makanannya ada. Kalau mengembalikan pada merasakan dunia ya enak saja, tinggal dinikmati terus dirasakan perlahan-lahan rasanya. Jangan buang bersama Allahnya, buang langsung rasakan, nggak terbuang juga tapi bisa merasakan. Orang iman itu tidak ingin bersama Allah karena bukan keinginan sudah bersama, jadi lebur rasa ikhlasnya. Orang iman kok pengen bersama Allah aja nggak bisa merasakan dunia. Pastol. Dan yang ini terus kon ngopo iki? Ya rokokan karo jagongan. Lah bedino yo ngono nganti jam 3. Nah, kalau untuk membicarakan tauhid itu paling enak wilayah di situ, wilayah tawar tuh. Kelurusan hatinya jelas. Lanjut, Gus. Kalau udah di Baitul Makmur tuh penjelasannya ya tentang urusan dunia saja, bagaimana bisa maju menggenggam dunia itu aja. Tapi orang-orang yang belum menempati keimanan tuh kalau
menempati Baitul Makmur hilang imannya. Kalau belum pernah dibuka lah ya, syahadatnya belum betul. Dikiranya orang yang bersungguh-sungguh di dunia itu menghilangkan kesadaran dengan Allah. Nggak bisa hilang kalau orang udah iman. Betul, Gus. Lebih kesulitan orang kafir, orang iman terus kafir daripada orang kafir masuk iman. Orang tertutup terus iman tuh dengan orang iman terus menjadi tertutup itu lebih sulit orang iman yang menjadi kafir karena nggak ada ruang untuk kekafirannya. Ya pasti nggak ada ruang Gus, orang ini udah terlanjur hidup pemberiannya. Bagaimana? Nah, iya, makanya Kalau sudah paham hidup pemberiannya, terus mau masuk dari sisi mana? Hidup dan segala macamnya tuh pemberiannya, gitu loh ngomong. Terus piye? Terus ya apa? pinter. Ya terus ya apa nih ngono? Gagal kafir. Waduh. Sakno Minta demite. cepet digeser itu Gus. Gitu Sakno ya. demite. Harus digeser cepet Gus. Ya, ya untung sih bulan puasa, jadi nggak banyak godaan. Kalau wilayah pada dalil itu nggak ada pada rasa. Rasa itu ketika melakukan. Kalau dalil itu tidak menjadikan perasaan tapi kelakuan. Dan dari terbiasanya kelakuan itu menjadi bisa merasakan. Ini masalahnya Gus, semua yang tersentuh itu, loh, itu ya aku. Ya aku ya soang, ya pite, ya kan ada di sebelah. Ya ada ini, iki ya aku, iki ya aku, iki ya aku. Loh, terus aku ndi? Kowe ya ora ono, sing ono ya aku. Nah, entek kan? Ala yo kok ngono. Gak apa-apa. Ya ora apa-apa to wong nyatane ya ora cilaka. Nyatane itu guyone ya ora apa-apa. Aduh. Geser. Ya ampun. Gustur. Jangan digeser tuh Gus. Arek-arek wis rame ku ngejak ngopi, wah mrene ngopi, awakmu ngopi di omah dadi dukun sesuk emang. Cocok jadi dukun. Segala sesuatu itu kalau Allah yang menetapkan itu ya memang kepastian dari Allah sendiri. Biarkanlah Jenengan kan Allah utusannya Gus, jenengan kan utusannya. Request lah. Lah aku kon ngekei kabar gembira karo peringatan to, ora dikon ngubah seseorang. Allah sing kei dhewe. Nggih. Rasakno. Pangkisan itu, pangkisan. Jawabnya yo pinter deh. Ya iya. Wali jawabnya yo pinter. Iya, Ngerti golek pangkisan. maneh. Heeh. Ya gak iso salah wong wali kok salah. Monggo Gus. Oke. Ya tanyanya Beri ke kebahagiaan buat yang lain Gus. Semua orang itu menginginkan iman yang sempurna itu seperti apa kan belum tahu. Sebenarnya sudah merasakan tapi karena tidak ada penjelasan akhirnya memakan makanan yang tidak tahu namanya, memakan buah yang tidak tahu namanya. Jadi walaupun rasanya enak tetapi kurang sepenuh hati. Iman yang sempurna itu kalau ada penjelasan tuh bisa merasakan sepenuh hati.
iman yang sempurna itu namanya tawakal. Kalau diarabkan ya istitaatul insan mutlak la qabla wala ba'da wala ma'a. Tawakalnya itu utuh. Semua kembalikan kepada Allah. Itu seperti yang dilakukan oleh yang diperjalankan oleh Allah kepada Pak Aryo itu kan mengembalikan kepada Allah. Apakah kalau nggak begitu terus salah? Nggak juga. Semua yang sudah masuk jamaah itu nggak ada kesalahan. Semuanya itu memang Allah memberikan yang berbagai macam posisi itu ketika masih pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu kan itu hak Allah sendiri. Tapi tidak bisa mencelakai seseorang. Yes. Amin. Tidak usah khawatir. Itu prosesnya, Bu. Iya. Proses dari semuanya. Iya, semuanya itu menjalani proses. Saya pun juga menjalani proses bagaimana. Ya mengalami perasaan yang bagaimana waktu merokok, kadang ya batuk, kadang ya seri juga wajar. Proses namanya proses hidup ya begitu. Kalau nggak batuk nanti ya dikatakan mati. Oh nggak ketok suarane blas. Orang hidup itu berbagai macam rasa itu harus menyatu dan rela. Itu pada rasa yang rela karena Allah, bukan karena rasanya, relanya bukan karena rasanya, disambungkan dengan Allah dan menerima dengan ikhlas, itu menjadi Baitul Muqaddasnya itu menjadikan iman. Namanya sudah Baitul Muqaddas dan perasaan lagi. Kalau perasaan itu terpisah dari keimanan. Kalau pikiran terpisah dari keimanan. Jadi wilayah Baitul Muqaddas itu berbagai macam rasa-rasa itu yang sambung dengan Allah itu namanya Baitul Muqaddas. Terus Baitul Makmur itu berbagai macam keinginan, pikiran, pencarian cara, semangat utuhnya bekerja atau apapun yang dilakukan dengan sepenuh hati itu Baitul Makmur. Kenapa Baitul Makmur? Karena sudah sambung dengan Allah. Kalau pada masa sebelum keimanan namanya ya keakuan. Kuat keakuan. Betul. Kalau sudah ya namanya beda lagi. Namanya Baitul Makmur. Merasakan, Bos. Ya. Iya. Alhamdulillah. Itu. Lo hampir jam 1 ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Gus. Bapak Gus, ngomong sahur. Mantap itu dalam itu. Hikmahnya Gus, hikmahnya Idul Fitri kembali ke Fitri Gus, dibuka isinya Gus. Oh iya, oke. Idul Fitri itu dari proses menahan diri yang lama akhirnya bisa bersama Allah terus-menerus. Setelah itu terbuka semuanya, ternyata Allah itu maha segalanya lah itu loh. Kembali fitrah itu hidup di dunia itu memang benar-benar suci, fitrah. Jadi seperti bayi baru lahir, orang iman itu yang sudah mencucikan, menahan diri, semua kotorannya hilang. Ngono bar yo oke mangan. Oke. Enteng jawab. Rasa ngelangit.
Untuk dekat Idul Fitri itu hari Rabi rayanya anyar. hari rayanya orang-orang yang menahan diri sehingga suci kembali. Sebenarnya pada prosesnya hati ya tidak harus terjadi pada 1 tahun sekali. Setiap saat juga bisa menahan diri, setiap saat juga bisa. Simbolisnya aja 1 tahun sekali. Ya, Masuk. so itu tiap saat lah menahan dirinya. Iya, Tiap hari harus fitri. Loh, ini kan nggak menahan diri, nggak pengen masalahnya. lah menahan dirinya kan karena Allah. Jadi Allah yang memberikan ya gak usah dikai menahan diri, aja gak dikai perasaan enak ya wis gak usah ditahan. Pengen enak ya bang gak iso enak. Matur nuwun. Lah ngono lho wasik. Balik runung maneh. Tele tele le, tele tele. Aku Kalau menahan dirinya. kalau apa itu hari raya korban itu kan kesuciannya pada wilayah Masjidil Haram saja. Tapi kalau Idul Fitri itu kembalinya ya kelurusan hatinya. Jadi fitrahnya sebagai manusia. Menahan diri itu enggak kebablasan tapi tetap lurus. Jadi bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha itu kalau Idul Fitri lurus, kalau suksesnya tetap lurus. Kalau pada Idul Adha suksesnya tetap ikhlas. Wah, ini malah cerita ilmu malaikat ya. Kalau saya tuh Auful Mahfud. Cerita lucu Gus. Kalau yang namanya langit 7 itu bukan surga, itu kan hanya langit-langit saja, sebatas penalaran. Cakrawala pandang perasaanmu itu seberapa jauh itu namanya langit 7. Cakrawala itu kan namanya langit. Sejauh kalau langit dunia sejauh matamu memandang itu namanya cakrawala, langit dunia. Kalau langit-langit hati ya namanya hijab, batasan-batasan di hatimu. Oh, kekuatannya hanya di pikiran, turun sedikit sudah tidak mampu, tertutup, itu namanya langit-langit. langit hijau. Oh, terus perasaannya terbuka, tapi kurang dalam lagi itu langit-langitnya terbuka lagi, terus dalam lagi, terbuka lagi, dalam lagi, terbuka lagi, dalam lagi. Kalau sudah nggak ada hijab, itu namanya lurus. Hanif itu lurus, tegak lurus. Ke bawahnya losdol, ke atas semangatnya losdol. Sampai mati semangat. Demi Allah, kayak semangat jihadnya. Sampai mati. Demi Allah, itu namanya. Iya. Ini semua kata-kata saya dengar tuh mengarah ke sana semua kan Gus. Sampai larut aslilah ke bawah ke atas coba Gus. Sampai lillahi ta'ala. Amin. Ikhlas apapun Allah itu namanya ke bawahnya. Ke bawah itu ikhlasnya, kalau ke atasnya itu semangat, utuh jiwanya bangkit. Demi Allah. Jadi ngerti maknanya Idul Fitri itu.
biar nggak kebablasan bengkok, itu lurusnya terjaga. Jadi namanya saum atau menahan diri itu hadiahnya Idul Fitri. Betul, Gus. Kalau pada Idul Adha itu hadiahnya selalu bersama Allah. Itu Idul Adha, hari raya kurban. Makanya hari besar, lebih besar, lebih mulia yang Masjidil Haram daripada menempati Baitul Ma'mur. Semangatnya sampai lurus saja. Ya, semua wilayah itu bisa ditempati wong. Gitu aja kok gampang. Iya, Gus. Gampang. Ya cuma semua wilayah itu kan nggak ada batasnya, Gus. Batasnya ya cuman di Allah tadi. Etan, mana etan? Yang omong etan gini, ya nggak ada. Gitu loh, ya nggak ada. Ngalor, ngulon, adanya di sini. Namanya juga sudah titiknya sudah dilubangi kepada Allah. Masa ada bolong piye yo, bolong. Iya. Oh, alah. Alah. Makanya Gus, aku sekarang juga menahan diri ini. Sekarang aku menghancurkan perdoktrin saya itu, Gus. Kok bisa gitu? Iya. Makanya saya itu doktrin saya ini kok hilang gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi makna yang sebenarnya itu tahu itu akhirnya. Ya, alhamdulillah. Iya. Syariat itu hablum minannas. Gus. Tauhid itu hablum minallah. Hablum minallah dan hablum minannas itu kalau menjadi satu namanya bermasyarakat. Makanya kayak syahadat, sholat, zakat, dan semua itu rukun Islam itu ya sekarang alhamdulillah dimengertikan gitu loh sama Allah. Yang sebenarnya begini loh gitu loh, yang sebenarnya begini gitu. Enak kalau udah mengerti luar dan dalamnya, kita kan bisa di luar, bisa di dalam ya. Sekarang itu ya. Sekarang itu Gus ada pemahaman seperti ini, Gus. Aku dikasih pahaman seperti ini. Oh, ini luarnya begini loh, dalamnya begini. Sekarang saya ini lagi melakukan yang dalam gitu loh. Ntar suatu saat Allah akan menyatukan. Gitu. Betul. Ya, betul, gitu. Betul. Luarnya itu ditarik untuk menghadap Allah, misalkan sholat. Luarnya jasadnya itu rubuh-rubuh gedang. Iya nih sekarang. Nah, ya. Makanya aku udah ada itu, Gus. Nah, itu karena apa? Dijalankan itu enak bersama-sama. Kalau dalam itu kan nggak bisa dijalankan bersama, nggak ada yang tahu. Makanya wilayah tauhid dan wilayah syariat. Syariat itu hablum minannas. Itu jadi urusan hablum minannas itu tidak menjadikanmu jauh dari Allah. Dan hablum minallah itu tidak menjadikan kamu itu selalu dekat dengan manusia. Jadi ya hablum minallah dan hablum minannas itu biar bisa hidup bermasyarakat, bisa membawa orang lain untuk menyembah Allah kan, karena luarnya kita sama-sama. Betul. Tapi saya sampai sekarang, Gus, ibaratnya disuruh Allah itu ya begitu dulu. Suruh mendalami dulu kedalamannya itu. Nah, kalau udah utuh, Allah sendiri yang akan gitu loh, menyatu gitu ya. Okay. Ya gitu, maksud saya gitu, Gus. Yang saya rasakan sekarang. Oke, apa? Kapan kejawab lagi? Belum, Gus. Assalamualaikum, Gus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus. Ada sedikit pengen bertanya nih Bu, Gus. Kebetulan Oke. kebetulan saya habis ngobrol-ngobrol sama teman, saya dapat pertanyaan yang sedikit saya agak sulit menjawab gitu loh Gus. Kan kalau kita belajar tauhid itu kita semua itu hanya menjalankan takdir ya Gus ya. Oke, itu bukan bahasa. Nah, bahasanya aja sudah salah. Oke, itu ditunjukkan. Tauhid itu tunjukkan ya. Iya. Kopi masa dipelajari, ya ditunjukkan ini kopi. Allah masa dipelajari, ditunjukkan Allah. Iya. Lah itu namanya. Oke. Nah, jadi gini, ketika saya dapat pertanyaan dari teman Gus, ya, kalau sekiranya kita hidup itu semuanya tuh hanya sebatas menjalankan takdir, maka ketika kita tahu bahwa yang baik yang kita jalankan itu juga sebuah takdir dari Allah, kan gitu. Kemudian yang buruk pun sama, semuanya datangnya dari Allah, kan gitu. Tapi ketika kita mati, nanti ketika kita menjalankan hidup di dunia dengan penuh keburukan, maka sukma kita tidak akan mencapai kepada sebuah tujuan gitu loh Gus. Nah, ketika saya ditanya, kenapa kita harus menerima juga ketika kita masuk ke akhirat nanti gitu? Kenapa kita mendapatkan siksaan atau mendapatkan sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, sedangkan itu kan takdir Allah. Itu bagaimana Gus kira-kiranya menurut Gus Tubi? Jawaban yang terbaiknya. Oh, kalau hidup itu hanya sekedar menjalankan takdir, bukan begitu. Bukan hanya sekedar menjalankan takdir, bukan. Hidup itu kalau sudah memang bisa kalau tidak menjalankan takdir. Kan hidup itu, takdir itu namanya bukan menjalankan. Diberikan takdir, jadi diperjalankan. Gak bisa kita menjalankan, kalau kita nggak menjalankan takdir, apakah kita bisa keluar dari takdir? Ya gak bisa. Oh, namanya takdir itu waktu dan hidup bersama-sama. Diperjalankan. Ya, betul. Takdir itu diperjalankan, tidak bisa menjalankan. Kalau hanya menjalankan berarti kita bisa menjalani dan bisa tidak. Karena itu keinginan manusia. Diperjalankan tuh nggak berkuasa terhadap mau apapun ya memang sudah diperjalankan loh, diberikan kerentek, diberikan keinginan, diberikan perasaan, diberikan perjalanan dunia, diberikan waktu. Kalau nggak ada waktu, ada ya nggak diperjalankan juga. Tapi kan semuanya itu menyatu. Namanya manusia hidup dalam waktu. Jadi nggak bisa manusia keluar dari waktu. Dan namanya takdir itu hidup dan waktu itu bersama-sama, itu namanya takdir. Kalau hanya menjalankan takdir, hanya itu karena sudah sadar. Kalau belum sadar ya bisa keluar berarti. Karena belum sadar. Tidak mau menjalankan takdir, tidak mau menjalankan takdir. Masa bisa? Jadi diperjalankan, bahasa untuk orang yang belum paham itu diperjalankan. Bagi yang sudah paham, nyambung aja. Seperti wayang itu loh Gus, diperjalankan. Betul, diperjalankan. Bahasa yang tepat ya seperti itu. Kalau diperjalankan oleh Allah, itu baru benar. Kalau menjalankan itu berarti bisa keluar juga. Dan surga neraka itu kan pada pencapaian akhirnya tinggal manusia itu mengikuti keinginannya yang mana. Manusia itu diberi pengakuan sifatnya aku, bisa memilih enak dan tidak. Dan keselamatan itu kan hanya di sisi Allah, udah diberi jalan keselamatan.
Endingnya bagaimana? Ya keniatan. Nah, niatnya bagaimana? Niat itu dalam hati bukan ucapan. Kalau niatnya pengen nggak dekat dengan Allah ya namanya nggak pengen selamat di hadapan Allah, tapi pengen selamat jauh dari Allah ya nggak ada. Kan tidak cara rambu. Keselamatan hanya ada di sisi Allah saja. Kalau orang protes, kenapa Allah memasukkan orang ke dalam neraka kalau hidup itu hanya bisa takdir? Apa kita itu kan punya keinginan. Berarti kalau kita bisa, ya Gus, kalau kita boleh, kalau kita boleh kan Gus, kalau misalnya hidup itu sebuah pilihan, itu salah atau tidak Gus? Tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Diberi kuasa memilih. Ya, betul. Jadi hidup itu bukan pilihan, hidup itu dihidupkan. Tapi diberi kekuasaan dengan keniatan. Kalau diberi kuasa memilih nanti pilihannya mesti kuasa keniat. Baru diberi kuasa niat. Kalau niat itu datangnya dari diri kita sendiri atau dari Allah, itu kira-kiranya gimana Gus? Dari Allah ketika memberikan hidayah. Terus menjadi sadar apa tidak? Kalau enggak menjadi sadar tetap dilupakan, memang enggak butuh ya berarti di situ memang niatnya ya selain Allah. Niat itu kan macam-macam. Niat yang mana? Niatnya untuk selain Allah atau Allah, kan di situ ada pilihan. Makanya orang itu kalau bisa bertanya, membaca kitabnya sendiri-sendiri itu kan enak. Jadi nggak ada yang namanya debat. Ikro kita baka katanya man arofa nafsahu fakot arofa robbah. Ikro kita baka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Ikro kita baka dibaca kitabnya kitab diri. Kafa binafsika keseluruhan dari kelakuannya. Dia mau coba dewi. Pilihannya piye? Wong oleh kabeh kok. Kayaknya debat. Nek kita mengajaknya itu membaca diri. Kalau kita mengajaknya tidak membaca diri, mengajaknya pada keilmuan yang menempel keakuan, ya tidak membaca diri. Jadi orang itu nggak bisa di debat yang bagaimana orang ini. Kalau mengajaknya seseorang untuk membaca diri. Dia ingkar ya apa-apa, dia bohong ya nggak apa-apa, bohong dirinya sendiri. Memang kita rugi. Ya itu kesulitan saya untuk menjawab itu seperti itu sebenarnya Gus. Ketika orang bertanya, ya iya. Nanti lama juga bisa. Jadi saya sempat kelabakan tuh ketika ditanya seperti itu Gus. Kalau semuanya datangnya dari Allah gitu kan, kenapa kita harus menerima gitu? Ya dibaca dirimu, pilihanmu yang bagaimana, semua datangnya dari Allah itu kan katanya. Dirimu kan belum tahu juga. Makanya diajak membaca diri nomor 1. Katanya siapa? Oh, Allah aja belum tahu datangnya dari Allah. Memang tahu datangnya dari Allah. Kapan tahu pengetahuannya? Katanya aja. Jadi kesimpulannya bagaimana Gus? Kesimpulannya, kalau orang sampai masuk neraka, kalau ada orang bertanya yang kamu kesulitan tuh diajak membaca dirinya.
Ya, ditanya hatimu, dirimu, keselamatan itu ada di sisi Allah. Percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa. Nggak pengen selamat ya nggak boleh kok. Protes juga boleh. Jadi bebaskan aja orang itu untuk protes dengan Allah. Jangan membela. Nggak mungkin pertanyaannya gini Gus. Kalau hidup itu menjalankan takdir, kenapa Allah harus menyiksa orang yang makhluknya yang menjalankan takdir? Mungkin begitu pertanyaannya. Iya, kurang lebihnya begitu, Romo Aryo. Lah itu kan maunya protes sama Allah, tapi kita yang diprotes. Ya, salah alamat ya. Ya ditanyakan, ya tanya sendiri Allah kenapa kok begitu. Saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah diajak musyawarah, kan saya sering bilang begitu. Ya tanya Allah, saya nggak pernah diajak musyawarah tentang itu. Allah Harus geser sih. Allah Geser punya dulu. sifat itu. Jadi tidak pernah musyawarah dalam menentukan segala sesuatu. Iya. Sing simpel-simpel wae. Jawabnya aja dipikir duwowo. Wah, aku ora ngerti, Gusti Allah ora tau ngejak musyawarah aku yang ngono. Lah kok mbok tekone aku ya jal teko Gusti Allah ngono lho. Tidak membebani melebihi kemampuan ya. Iya. Sebenarnya Dengan kemampuan kita ya kita sendiri yang kesulitan. Kalau kita menjawabnya ya dia guyonan baik. Kok ngomong ki ora enek sing serius. Urip ora dikonser. Kon bahagia. Tapi ada orang yang bahagianya itu karena serius dulu. Ada yang bahagianya dicabut. Iya. Nah. Halo. Ya Gus. Jadi hidup itu untuk bahagia karena tidak mampu menjamin keakuannya itu tidak mampu tidak mampu menjamin keselamatan kebahagiaannya akhirnya membutuhkan kebahagiaan Tuhannya. Nah, sama mengenal itu karena sifat mahanya. Kalau orang pendosa itu mengenal Tuhan lewat sifat maha pengampunnya ya. Nah, kalau orang rezekinya kurang mengenal Allah lewat maha memberi rezeki itu ya enak. Jadi mengenal Tuhan tuh lewat kemahaannya dulu baru mengenal zatnya. Zatnya itu utuh, maha segalanya. Tapi tidak bisa mengenal secara utuh walaupun Allah itu teorinya itu Allah pemilik segala kemahaan, teori. Tapi di hatimu itu mengenalnya menjadi satu-satu. Berarti mutlak, ya, berarti mutlak semua keputusan ada di dalam niat kita sendiri atau gimana Gus? Semua keputusan mutlak di dalam keputusan Allah. Keniatan itu. Keniatan itu ya dari Allah juga datangnya. Jadi Allah itu memberikan celaka kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah memberikan beruntung kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kan terserah Allah juga. Fir'aun aja nggak pengen kalau tahu ternyata mengingkari Musa itu celaka ya nggak pengen. Memang ada manusia yang pengen celaka. Pokoknya nih manusia itu nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Semuanya itu kembali ke Allah. Hak hidup saja nggak punya habis. Ya, hidup aja pemberian juga, nggak bisa memilih dilahirkan di mana, orang tua siapa. Kalau bisa memilih ya enak dilahirin ngene wong sing kayak saya terus pinter agama mati masuk surga.
Monggo Gusti kula manut. Tak ngerokok sih Gusti ya. Oh, nggih. Jadi sifat Nek ngono lebih ya Pak Aryo. sifat apa itu sifat ilmu itu mesti mengenalnya berlebih-lebihan, selalu ingin tahu sifatnya ilmu. Karena logika itu 1, 2, 3, 4 terus tak terhingga. Lelah sendiri, hanya turun. Lebih baik tidak terlalu banyak logikanya yang ke atas, tapi logika ke dalam saja, kedalaman saja logikanya. Tentang tauhid, tentang mengenal diri, tentang keikhlasan, seberapa jauh tuh ikhlasku, seberapa jauh tuh aku mempercayakan hidup kepada Allah, seberapa besar rasa percayaku kepada Allah, itu baru ilmu yang hak. Kalau ilmu seberapa pintar bisa menjawab orang itu ya ilmu gak hak itu. Karena al-haq, karena al-haq. Gimana Logika paham ya? tuh logika tuh menurut Paham, saya Gus, cuma paham. memindahkan masalah, Gus. Iya. Masalah Gimana, Mas A Aryo? dijawab oleh logika ke masalah B. B dijawab logika ke masalah C. Dan itu nggak berujung maksudnya. Nanti pentok-pentoknya cuman monggo Gusti manut. Akhirnya cuman gitu. Iya, makanya wong kula wis ngerti jenengan gaene mikir dua akhirnya kesal dewi. Ngomongnya aku toh. Itu senjata makan tuan itu. Nah, itu akhirnya ke situ ya. Le arep mulai volume aku le. Kemampuannya pikiran seberapa itu biar kenal. Kalau nggak mengenal pikiran nanti dikiranya Allah membatasi nggak boleh berpikir. Biar tahu pikiran itu seberapa kuatnya atau untuk berpikir. Ada batasan juga namanya pikiran itu kalau larut namanya melamun. Berpikir kehilangan pondasinya ya melamun. Widane ngelamun apa mikir? Aslinya ini pindah Gus dari ngaji dari Nabi Musa ke Nabi Khidir. Ini tambah karo gitu. Oh ngono cerita. Logikanya kan mentok. Logikanya mentok. Jadi semua apa yang ditanyakan Nabi Musa tuh terbantahkan maksudnya. Iki Nabi model opo, Khidir iki Nabi kok koyo ngene gitu kan. Mentok akhirnya. 3 kali mentok mundur, bubar kamu. Ini juga mentok kayak gitu. Wis mentok wis meneng wis nyerah wek Gusti Allah. Nyerah malah nol maneh. Lho malah nol nyerah. Iya, malah enak. Kembali lagi kepada Allah. Manut Mbak Aryo. Nggih, derek dulur lah. Iya. Wong Sip sopir lah, Pak. tanggung jawab nih. Iya Mbak Ares, sip. Aku ndak dilokne iku Gus Salimin nih. Jadi, enaknya tuh kalau saya tuh diajak logika yang tinggi itu mampu. Karena paling orang-orang berpikirnya itu nggak pernah memikirkan dari sebelum adanya apa-apa. Saya itu berpikir segala sesuatu itu pernah. Saya itu memikirkan yang terkecil dari gerak hidup manusia, iramanya angin aja berembus saya pernah. Saya tahu iramanya itu begini, jadi kehidupan itu ada iramanya. Dan semua bergerak mengikuti irama yang Tuhan berikan. Irama alam, irama manusia seperti ini, iramanya alam, iramanya angin seperti ini, jadinya seperti apa? Nah, itu namanya ilmu falak, dinafsiri. Karena alam semesta ya Tuhan itu sendiri. Tak repot tak. Alam semesta ki ya aku kabeh. Terus awakmu kadek nandi mongi. Kadek melok blandi awakmu. Kadek metu ta. Metu goe sendi. Kabeh nggoku.
Kon nganti jali milih nanti. Saya itu dulu pernah ketika usia berapa ya? Usia sekitar tahun 2003, 2004 itu saya itu nggak percaya adanya Tuhan. Karena apa yang saya lakukan itu bisa saya pikirkan semuanya. Dan selalu berhasil ketika itu. Jatuhnya itu ketika ada human error namanya. Oh ini tuh kemampuan manusia terbatas. Harus saya tahu bahwa butuh Tuhan. Itu kemahaan untuk berdiri. Jadi orang itu wajib mempunyai keakuan yang kuat sebelum mengenal Tuhan. Biar tahu keterbatasan sifat aku. Sampai menyerah ya. No. Sampai menyerah baru tele-tele. Sampai KO. Ayo. Nyindir aku Pak Aryo, nyindir aku gue. Nggih. Ngopi Mbah No. Tapi nyindir aku. Semelo Mbah No lah, marilah. Wis padha ro kelakuane dhewe kan ya ngopi terusan. Nah, iya. Alah tunggal guru aja ganggu, tunggal jopo aja bodo. Ayo kuwi bareng ae. Padha demite. Betoran dulit Mbah Aryo. Demite seneng aku, nek ketemu aku seneng banget. Lha kowe saiki iso apik ngono wong. Iya. Goblok. Demit iso ngomong ngono. Goblok kowe sing goblok kudu aku sing apik. Kalau itu yang ngomong kota aku. Waduh. Itu terus di kelas paling bawah ini, level bawah. Sifat Ano, modalnya manusia dipercaya oleh Allah karena tukang ngeyel. Adam ngeyelan. Kenapa Adam Allah memilih Adam itu diberikan sifat yang istimewa bagaimana? Tidak tahu apa-apa loh berani. wani urip. Ini jailun bil arti nyambut gawe rame wadi. Ora biye ora mikir nyambut gawe ning kok piye, sementing pokoknya wani. Rapi pokoknya. Jadi yang bisa menjadikan jiwanya besar itu karena rasa tanggung jawab dulu. Wani kan karena rasa tanggung jawab, bukan beraninya saja. Makanya contohnya aja ya, contoh kecil. Orang ngajari, misalkan Pak Aryo saya suruh ngajari nyetir mobil anak saya. Pak Aryo, saya minta tolong diajari anak saya nyetir mobil. Iya, gitu aja. Itu nanti kesulitan. Karena apa? Tidak dimasukkan dulu utuhnya rasa tanggung jawab. Karena dia merasa bisa melakukan, akhirnya langsung ngajari. Nanti ada kesulitan. Itu sifatnya Adam. Kayaknya ya. Yang penting kaya. Penting mana nih? Akhirnya bocahnya kadang rewel, kadang males diomongin ini brengkelan. Akhirnya sang ini koncone itu. Kasar ngomongnya. Nah, karena seperti itu akhirnya memahami ilmu konsep. Oh, berarti di situ tuh yang nomor satu itu berani bertanggung jawab itu karena sifat keakuannya, tapi sandarannya itu ke Allahnya. Kalau tidak mampu, pokoknya nomor satu itu berani tanggung jawab gitu. Wong saya aja kalau dipikir ya nggak mampu sebanyak itu jamaah, terus bertanggung jawabnya gimana satu-satu kok bisa mengerti kelakuannya. Mikirnya ngeluh kalau di otak. Karena apa? Karena saya berani aja, ngawur aja. Tanggung jawab oke.
Gak iso tanggung jawab dari patah ini Gusti Allah. Jadi oke-nya itu yang menjadikan Allah itu seneng. Terus mau Ngomongnya Gus salah arek iki nekat. Nekat kalau arek tidak iki. kuat disandarkan pada Allah lah. Lapong Allah berikan beban. Nekat tapi nyenengke. Bonek. Kabeh protes. Iblis protes, terus malaikat protes, jin protes. Protes sama Allah. Kamu tuh nggak tahu apa yang aku mau. Allah bilang begitu. Yang penting Gus Tubinya jangan mati dulu nih Gus. Ini Masalahnya. pertanyaannya, ini jawabannya buat Bapak nih. Jawaban buat Bapak yang barusan dibilang Gus. Jadi yang bertanya protes ke Allah maksudnya. Gimana? Saya belum paham ya. Itu yang tadi Gus bilang, itu jawaban buat pertanyaan temannya Bapak itu. Ya. Jadi nggak usah ikut masuk ke manajemennya Allah maksudnya. Oh iya, betul. Yang penting itu rasa tanggung jawabnya berani gitu aja. Nanti juga konsepnya muncul sendiri. Allah memberikan konsep. Dalam proses itu jatuh bangun itu kan untuk mengenal saja. Anak kecil kena api itu bukan karena Allah memberikan rasa takut bahwa api itu mencelakai, tapi memang bisa memanfaatkan nantinya. Kena api panas itu akhirnya tahu sifatnya. Jadi mengenal jin itu enak. Nanti juga tahu manfaatnya. Awake dhewe bolone jin. Bolone dempin. Jin ciambelas. Nah ini juga jin pernah dipertanyakan juga nih Gus. Masalah jin. Iya. Jin itu sebenarnya persifatan atau memang makhluk gitu loh. Karena kita yang kita ketahui katanya ada makhluk apa alam jin gitu. Gimana tuh Gus? Ya sejauh yang kau tahu apa gitu dikembalikan lagi. Karena orang itu beda pemahaman, beda akar, beda pemahaman. Nah yang kau tahu apa ya nggak apa-apa, wong persangkaanmu saja. Apakah kebenarannya seperti itu ya itu kan terserah Allah saja. Wong pendapat. Jadi harus dinetralkan dulu. Cuma pertanyaan harus dinetralkan karena basicnya fondasi berpikir itu bukan karena Allahnya, tapi karena pengetahuannya. Jadi harus dinetralkan dulu. Ya nggak apa-apa. Yang kau tahu seperti apa? Ya saya itu bertanya nggak tahu, ya nggak apa-apa. Kalau saya jawab, apakah kamu semakin bertambah dekat dengan Allah? Kalau enggak ya percuma dong. Jadi kita itu cerdik dalam menjawab. Betul, dan dia tidak harus sependapat maksudnya. Dia tidak harus sependapat, Pak. Kalau menjawab seseorang itu mesti saya kembalikan. Kalau saya kasih tahu, saya tahu semuanya. Tapi kalau saya kasih tahu, apakah kamu mesti bertambah keimananmu kepada Allah? Apakah kamu semakin punya niat utuh untuk dekat dengan Allah? Kalau enggak, buat apa saya ngasih tahu? Enggak berguna juga. Kalau dia iya untuk dekat dengan Allah, sumpah aja nanti saya yang jawab. Lemparkan ke saya. Oh, Enak pokoknya. Soalnya cermin utuhnya ada di Gus Tubi. Yang kita pegang ini kan cermin pecahan-pecahannya. Kita megang cermin, menurut saya kebenaran begini, menurut Bapak begini, menurut ini begini. Gus Tubi megang kebenaran cermin yang seutuhnya. Ini loh cerminnya, gitu loh maksudnya. Iya. Boleh Pak? Asalnya ilmu itu nggak ada, bahasa itu nggak ada. Jadi Allah dengan makhluk itu bukan bahasa, bukan ilmu. Asalnya. Tapi ilmu itu digunakan untuk menjelaskan ya, Gus. menjelaskan antara
makhluk dengan makhluk, namanya ilmu. Kalau Allah memberikan kita ilmu, ya namanya rasa, paham, terus yakin. Bukan ilmu. Ilmunya Allah itu bentuknya bukan bacaan atau ucapan. Misalkan dikasih tahu ilmunya api ya karena merasakan panas, terus pengen nggak kepanasan, terus memanfaatkan berpikir. Jadi nggak ada bahasa. Kalau ditulis ya nggak bisa. Itu namanya ilmu. Ya karena pengen menyampaikan kepada orang aja. Ilmunya jadi ilmu manusia. Terus menyampaikan bahasa yang dipahami oleh manusia itu. Kalau anak kecil bahasanya ya pakai sandi apa namanya? Bahasa tubuh gestur. Nah, bahasa isyarat makan. Itu. Kalau udah dewasa ya pakai bahasa yang dikenali. Orangnya orang Madura ya bahasa Madura, orang Jawa ya bahasa Jawa. Karena kebiasaan orang tuanya yang mendidik. Jadi munculnya bahasa seperti itu. Masalahnya hari ini orang Gus, hari ini nih orang ngajarin orang dewasa kayak ngajarin orang balita. Begitu semua ngajarinya. Kok kabeh dianggap balita tuh? Kan ono sing gak balita. Ngajarnya pakai isyarat semua. Iya, karena sudah tertutup sumbernya. Jadi yang namanya ilmu perasaan itu sudah nggak ada, adanya itu ilmu katanya. Mengenali dirinya itu bukan ilmunya tidak untuk mengenali dirinya. Ilmu katanya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Namanya ilmu yang mukotek itu gitu. Ilmu mukotek katanya yang nggak ada pertanggungjawabannya itu mukotek, tidak sambung dengan Allah. Terputus. Ilmu yang terputus dengan Allah itu mukotek. Kalau ilmu yang tersambung dengan Allah itu mutasil. Itu Pak Sugiman. Oke. Siap, Gus, siap. Ceritanya asal usul ilmu karo bahasa lho. Kudu iso iki ceritane genti. Ilmu tingkat dewa iki. Gus Nur ki arep ngomong iki. Jadi asal usulnya ilmu seperti itu, asal usulnya bahasa seperti itu. Satu lagi nih Gus, pengen bertanya lagi nih Gus. Oke, monggo. Masalah bimbingan Gus, masalah bimbingan. Kebetulan saya bimbingan yang seperti itu dia biasanya membimbing orang untuk menunjukkan alamat. Mic-nya didekatkan. Iya, gimana? Ya. Gimana? Udah mulai dengar. Bimbingan yang seperti ya. Halo, ya saya dengarkan. Halo, Diulangi lagi. Bimbingan Gus yang biasa bimbing Gus Tubi bimbing saudara-saudara kita gitu kan. Saya kan kebetulan belum sampai ke tempat kediaman Gus Tubi gitu kan. Tapi saya sudah dekat dengan Pak Irawa gitu. Dan saya sempat dibimbing melalui telepon gitu Gus. Ya. Nah, apakah sekiranya kalau orang sudah dibimbing, sebagai contoh saya dibimbing sama Pak Irawang, kemudian saya juga bisa untuk membimbing rekan-rekan yang ada di sini atau gimana Gus kira-kiranya? Sebelum saya Gus Tubi. Nah, itu pasti. Kalau nggak bisa membimbing orang ya berarti sudah berjalan nggak bisa ngajari berjalan orang lain, berarti lupa. Kebetulan saya sudah praktekkan di sini begitu juga Gus.
Alhamdulillah ada beberapa rekan yang di sini saya udah mencoba untuk buktikan gitu ya. Kebetulan yang mereka saya langsung nyaman dan sadar gitu loh Gus. Ya begitu. Pokoknya Halo. yang sudah orang yang dan itu kan tentang kedalaman saja nantinya. Kalau ke saya nanti lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi saudara semua itu bisa membimbing orang lain seperti yang Allah berikan pada mereka. Dengan dia bisa membimbing orang lain seperti yang Allah berikan pada jenengan lewat Pak Irawan. Dan seperti itu selanjutnya. Jadi di atas langit ada langit. Tapi di atas Allah, kalau di atas langit pasti ada langit. Makanya kalau saya pernah di orang sombong, dan saya kan katai sombong. Terus saya bilang, kan dia bilang, ojo sombong, di atas langit itu ada langit. Ya kalau di atas langit, kalau di atas Allah ada apa? Ya orangnya nggak bisa bertanya lagi. Di atas Allah ya ada apa? Iya. Jadi intinya bisa saja ya Gus ya, walaupun via telepon kita sudah dibimbing, kemudian kita juga mencoba untuk membimbing di sini tuh nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Wah, siapa urip pasti orang. Jadi kelakuan dulu Pak. Jadi kita tuh enak, jadi pemahamannya dari Allah Pak, bukan dari otak kita gitu loh. Jadi punya kelakuan dulu dilakuin gitu loh. Nah, baru juga Allah yang ngasih pemahaman gitu loh Pak. Bukan udah nekat gitu. Nah, nekat, yakin, ya udah, tinggal ada jalan dari Allah gitu. Jadi hati yang berbicara. Iya, siap. Oke. Allah memberikan orang terus tetap bersama. Kalau ada yang begitu, kadang ada yang dulu terus terserah Allah saja, mengalir saja. Lakukan tapi bimbing orang nggak apa-apa. Kamu ada saya. Pokoknya bolehlah semuanya. Salah semua. Buku nul aja. Pak, tenang aja, jangan putus asa. Allah sendiri kok yang ngasih. Allah sendiri, jangan sampai jangan punya keinginan gitu loh. Jangan punya kita harus begini, jangan. Biar mengada Allah ini gitu loh. Jangan kasihkan Allah begini, saya laksanakan. Allah sendiri yang ngasih pemahaman, kita melalui ibatan kita bukan. Yes. Oke, siap. Bisa saya dong mau yang Enggak, takutnya kan kadang-kadang kita berpikir gini Gus. oleh Karena kita belum Gus Tubi, kemudian kita mencoba untuk ada rekan-rekan yang perlu dibimbing, kemudian karena belum ada bertemu dengan Gus Tubi, maka kita seperti belum diperbolehkan atau boleh pokoknya lo Cuman kalau pakai akal, pakai ilmuwan Pak, kita terbentur akhirnya, gitu loh. Jadi pemahamannya pemahaman otak pikiran, bukan pemahaman Allah. Jadi pemahaman Allah itu langsung kita menyampaikan itu masalah Allah terus. Jadi gitu loh. Dari kekuatan Allah yang gitu menyertai kita, yang menyampaikan itu bukan kitanya gitu loh. iya. Kehendak Allahnya gitu loh. Jadi Oke, kalau Bang. Betul. jangan putus asa, ada waktunya gitu loh. Oke. Harus buru-buru, harus jangan. Allah sendiri yang akan memproses itu.
Siap, laksanakan. Saja walaupun satu Siap, ayat 86. 86. saya. Kita tanya Paulus saja, tanya Evangelio Baksa, tanya Pastor Saudara. Apa untuk saya itu? Bukan sama semua sama Gus Dubi itu yang disampaikan Gus Dubi itu. Masalah Tuhan itu sama semua jalurnya. Allah yang menjalurkan kita gitu. Pemahamannya, keilmuannya sama tadi. Bukan kita yang punya keinginan, Allah. Betul. Ya, kita anu ya. Nanti saya dimarahi Pak Roop. Saya kan Oke, Gus. itu aja. Siap. Oke. Kita berdoa dekatnya kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan dapat dari Allah. Jangan pernah merasa jauh sampai sesuatu yang kau inginkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Jangan pernah takut untuk salah, karena kesalahan itu menjadikan semakin benar. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Pak Wandi. Ayo Pak Profesor. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Siap. Saya kok omongan banyak. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Romo. Rayu. Kapan kita taruh ini asli tapi bukan lah nek wonge dong iman wonge pengen baca pengen tekok ini pengen tekok ini ono deh. Nah, mungkin dijawab terus, mesti kalah, sing ditekoki kok kalah, sing jawab terus kalah sing jawab. Utuh kan sebaliknya bukti. Nah, nek tak jawab kok bener ini tambah. Pertahanan terbaik itu menyerang. Sekarang menyerang. Maten bangsen. Roop tidur. Para opnya tidur. Rahayu Haji Ahmad. Rahayu. Rahayu. Romo gelisah Romo. Ngantuk itu. Semua diaman itu. Paling terjalankan itu. Simerotika.
kita jalankan sama dat. Ya udah Rahayu ya. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga gak dipaten di mana keturun, kamen terus. Mati cuma, itu apa keturun. Oh, Barno mari turu rupane. Oh, Iku suarane kok agur-agur. mari mangan. Sekarang buatan turu. Mbah No udah sahur, Mbah No. Oh, anak siapa nangis? Oh, putune Bu Husnul. Berkan itu anak kita. Oh, pusat di paten. Ya apa carane mateni iki? Pusat. Langsung keluar. Langsung keluar Pak Sumadi. Langsung keluar Melayu nang latar. Jeporo piye Jeporo? Sehat kabeh. Rahayu. Pak Sungkar. Nggih. Salam rahayu sedaya. Nggih. Wono kalau banyak itu Super Pak itu main. produksi internasional Rahayu ya Rahayu. itu home industri apa ya yang produksi mau pabrik itu ya sana sih home industri ya mau produksi pasti metal bisa ya mana wih rekaman lo nyamuk Selamat mati. Itu sekarang. Sambil es itu. Kemarin temu deh. Parah sekali. Nah terus. Makanya kalau pengen dolan kan produksi engsel kunci gitu ya. Kalau aslinya pulang atau ini. Travel. Berarti 30% kan kita berarti kan kalau beri langsung pengrajin kan kami Semarang ini banyak macam ya kalau pengen ngerti alamatnya home industry Excel kunci itu alamatnya itu ada dua kan aja
Gitu. Semarang kan Yo nek ngono kae Semarang yo imbang kan kowe. Cara perjalanan. Cuman dari Semarang lewat Diporo dan juga lewat Bangsri ya. Tapi akeh ten Semarang ya. Lebih murah di Semarang. Ini tuh Mbak. Ini alamatnya ceritanya ada jenengan ini Mbak. Cuman ini bisa cara kualitas sih saya. Ya kalau udah ada banyak home industri pengrajin ya pasti saya. Kayak mebel itu Diporo ya kan. Nah itu kan sifatnya. Banyak pilihan kan. Nah ngoten niku. Pengen jalan-jalan, saya ngerti nih lah. Dilanjut. Mbah No. Assalamualaikum Mbah No. Mbah. Dulu apa ya Pak? Tapi paro anu Mbak Tilem jerak-jerak dimati-mati ini ya. Oke. Mbah No sik Oke. Mbah No. Mbah. Mati. Piye iki? Kok aneh? Turun pusate. Oh. Pusate keturun. Operator. Pak Jali, sambung Pak Jali. Salamnya apa? Cocokane rusak paling. Tiga. Karena itu Monitor. ayo,